Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesempatan ku dapat menyembahmu, biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum, mengenangmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
Untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Baik, shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, shalom. Mari ini waktu yang luar biasa, waktu di mana kita bisa datang sama-sama. Kita juga masih ada di permulaan tahun 2022 yang begitu, saya percaya begitu diberkati Tuhan. Ada banyak perkara luar biasa, ada waktu pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi mari waktu ini juga kita berikan untuk mengingat Tuhan dan mengucap syukur. Yang mau mengucap syukur di rumah, dimanapun, lambaikan tangan, katakan amin, dan lambaikan tangan, yes. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Bapak terima kasih. Sekali lagi kami tahu bahwa kemurahan, kesetiaan, kebaikan Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini adalah waktu mengucap syukur. Waktu di mana kami datang mengakui betapa Engkau baik bagi hidup kami. Sekali lagi kami memberi hati, memberi diri di waktu ini untuk memuliakan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini hidup, ini hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur Bapa, terima kasih. Engkau disembah, Engkau disembah dalam pengakuan syukur kami. Haleluya, haleluya. Kami mengakui
Engkau Tuhan lebih lagi. Terima kasih, terima kasih. Engkau layak disembah, Engkau Yesus Tuhan sejati. Terima kasih. Sekarang kami beri pengakuan, sembah dan puji bagimu sendiri. Korana lama sangkara dalam bara dalam bara dalam bara. Sheka papa papa sangkara dalam bara dalam bara dalam. Mari gereja Tuhan di mana saja saat ini. Korana lama sangkara dalam bara dalam. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat suara muliakan Tuhan sama-sama. Kira dalam bara dalam bara dalam. Sangkara dalam bara dalam. Kau yang ambil alih hati kami Tuhan. Kau yang jamah kami saat ini. Pengurapan yang baru mengalir atas kami. Gerejamu mengakui Engkau Tuhan. Gerejamu memuliakan Engkau. Gerejamu menyatakan hati dalam syukur dan sembah bagimu Tuhan. Kira dalam haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang senantiasa menyertai dalam kemurahan, di dalam perjalanan. Terima kasih karena firman-Mu saat ini sedang diingatkan di hati bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang sudah kami lewati, tantangan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan Engkau ada di balik semua. Engkau tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, karena itu kami bersyukur. Karena itu kami bersyukur. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Bisa kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sungguh-sungguh.
Yes, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Biar hari ini jadi hari ucapan syukur kita. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yes, haleluya. Sekali lagi, biar sama-sama kita mengakui apa yang belum pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. mari tepuk tangan di atas kepala itu Bapak Saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, Akui. dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan Katakan. dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Syukur kita berikan senantiasa. Sorak-sorai kita nyatakan bagi Tuhan mulia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Mari yang di rumah lambaikan tangan, katakan Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. haleluya. Waktu bersuka cita, waktu bersyukur kepada Tuhan kita. Katakan lagi, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. mari angkat tangan, katakan Haleluya. yes. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sorak haleluya, Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. yang pria katakan Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, para pria. Haleluya. haleluya. Yang wanita katakan, wanita katakan Soraklah, haleluya, haleluya. sama-sama lambaikan tangan, katakan Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. sorak haleluya, Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang bisa bersorak-sorai dimanapun saat ini berada. Isi sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Tuhan luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Ketika kami mengingat kebaikan Tuhan di hidup kami, maka rasa syukur tidak pernah berhenti. Adalah setiap kesempatan yang senantiasa Tuhan beri, bahkan sampai hari ini. Dan setiap pagi ketika ku buka mata sekali lagi, yang terdengar di hati, sekali lagi Tuhan menyatakan kebaikan di hidup ini, ya, di hidup ini. Terima kasih. Karena itu ku mau memuji, karena itu ku mau menyembah Engkau sendiri, pemberi hidup. Karena itu hati ini datang berserah dan memuji Engkau pribadi. Yesus terkasih, Engkau layak disembah, Engkau layak selamanya.
Engkau layak, Kau mulia, Yesus selamanya, Yesus selamanya. Engkau layak dipuja, Engkau layak, Engkau saja, Engkau layak. Kami datang menyembah Kau di atas semua. Haleluya, 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 haleluya. Kebaikan-Mu, oh ya labori makasera la 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 la, shebara la la boya la la masanda para papa, kola la la bakara la la bara bara bara, shika papa papa, koya la masanda la la bara la bara, kira papa papa papa, kola la la bara la bara, shika papa papa papa. Gerejamu menyembah Engkau, gerejamu menyembah Engkau Tuhan. Hati kami menyembah. Ora dalam papa. Kau layak selamanya. Ora dalam papa. Shika papa. Ora dalam papa. Shika dalam Shika papa. Oh yeah. Oh. Haleluya. Shikara papa. Kora dalam masanda kara papa. Kora mata papa. Shikara papa. Kora dalam bara. Shika papa. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, yeah. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Yes. Ora basanda rabata karabata. Shikara dala bara dala bara dala papa. Ora dala mata karabata papa. Shikara dala bara dala papa. Ora mata karabata papa. Shikara dala bara dala papa. Shikara dala bara dala papa. Mari sekali lagi satukan hati, ambil waktu sesaat. Shikara papa. Sebelum kita mendengar firman, ambil waktu sesaat, sembah Tuhan sekali lagi. Ora dala bara papa. Shikara dala bara basanda dala bo. Kira dala basekara dala bo ya dala masanda. Ora dala ba ya dala basekara dala masanda. Ora mata karala boya
Dan biarlah setiap hati yang saat ini terbuka di hadapan-Mu boleh dapat merasakan kemurahan kebaikan-Mu sekali lagi. Yes, kami mengakui karena kami mengalami kebaikan Tuhan di hidup kami. Sekali lagi terima kasih, Engkau ada dan Engkau memberkati kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom GBI Tanjung Duren, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di dalam PPW Night, saudara. Saya ucapkan selamat tahun baru, ya. Selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Haleluya. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan tentang paradigma yang baru, saudara. Saya percaya kita sudah dengar dari Pak Niko dan juga kita sudah dengar dari Pak Agus, gembala kita, sudah mengenai paradigma baru. Tapi biar apa yang saya bagikan ini boleh menambah wawasan kita, hikmat kita, bahkan menjadi rema juga dalam hati kita, supaya kita bisa lebih lagi mempersiapkan dan mengalami paradigma yang baru dalam hidup kita. Oke, saudara, ya. Kata paradigma itu sendiri, saudara, itu diambil dari bahasa Latin, ya, yaitu paradigma. Artinya apa, saudara? Artinya membandingkan, bersebelahan, memperlihatkan. Ya, jadi membandingkan, kita harus membandingkan pikiran kita dengan pikiran Kristus tentunya, ya, dengan Alkitab, ya. Bersebelahan, sandingkan, ya, pikiran kita dengan pikiran Kristus, cara tindak kita dengan cara bertindak Kristus. Ya, memperlihatkan sifat Kristus, ya, yang ada di dalam hidup kita. Terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kerangka berpikir. Jadi yang bisa membentuk pikiran itu kerangkanya, kan, kerangka, ya, kerangka berpikir. Kemudian menurut disiplin ilmu adalah cara pandang orang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, dalam bersikap, dan dalam bertingkah laku. Jadi cara pandangnya itu bisa mempengaruhi cara dia berpikir, cara dia bersikap, dan cara dia bertingkah laku. Ya, cara pandang terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Saudara tangkap ya, saudara, ya. Saya rasa itu definisi yang bagus sekali, saudara, untuk kita bisa mengerti, saudara. Jadi sangat penting, saudara. Paradigma itu sangat penting. Kalau kita punya paradigma yang salah, cara pandang yang negatif, kita akan melihat dunia ini secara negatif, saudara. Tapi kalau kita punya paradigma benar, cara pandang yang positif sesuai dengan firman Tuhan, kita akan melihat dunia ini sesuai dengan kacamata firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya akan bacakan ayat emas kita, saudara. Ini ayat yang diberikan Pak Niko buat kita semua. Ya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku,
Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya teringat satu lagu, saudara. Ya, akan saya nyanyikan buat saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, saudara. Ya, jadi persis, saudara. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Itu jangan ingat manusia lama kita, maksudnya, saudara. Ya, tinggalkan dosa-dosa lama kita. Seringkali atau kadang-kadang, saudara, manusia lama ini menghampiri kita loh. Ya, kita tiba-tiba bisa ingat kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lama. Ya, sebelum kita bertobat. Nah, ini harus kita tinggalkan. Amin. Ya, oke. Saudara, di slide ini berikut, saudara, ada gambar tentang cara pandang, sudut pandang, saudara. Kita lihat ya, ada orang di sebelah kiri itu memandang angka 6. Dia melihat angka 6. Ini angka 6 katanya. Terus ada orang di sebelah kanan, dia melihat angka 9. Ya, betul ya, saudara ya. Kira-kira siapa yang benar? Siapa yang salah, saudara? Semua tidak ada yang salah, betul? Amin ya. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena masing-masing melihat dari sudut pandang masing-masing. Ya, yang dari angka 6 karena dia melihat dari sudut pandang angka 6. Jadi dia lihat angka 6. Tapi kalau yang dari angka 9, dia lihat dari sudut pandang angka 9. Benar, angka 9. Ya, kalau mereka saling bersitegang leher, saudara, nggak mau ada yang mengalah, nggak mau ada yang berani keluar melihat sudut pandang temannya, ya berantem terus, saudara. Seumur hidup akan berantem. Ya, mereka akan terus kekeh, ini angka 6, enggak, ini angka 9. Wah, saudara, ya akan terus marah-marahan. Nah, harus ada yang berani mau merendahkan diri untuk pindah melihat cara pandang temannya. Baru bisa ngerti, oh iya ya, dia kenapa dia bisa lihat ini angka 9. Nah, masalahnya kita sama Tuhan sering begitu, saudara. Tuhan melihat diri kita melihat diri kita, misalnya, saudara, misalnya saya tadi ya, saya sudut pandang angka 6 misalnya gitu ya. Tuhan, aku nih 6, nilainya 6 misalnya gitu ya, misalnya, saudara ya. Terus Tuhan lihat dari sorga, enggak Frank, kamu itu 9 di mataku, kamu tuh 9. Ya, karena kamu ini imamat rajani, umat kepunyaan Allah, ya kan? Bangsa yang terpilih, saudara. Ya, karena kamu ini adalah pahlawan yang gagah perkasa di mata Tuhan. Saya lihat, enggak Tuhan, aku ini manusia jatuh bangun dalam dosa. Aku ini perasaanku ini, aku orang yang lemah. Aduh, aku ini gak bisa deh Tuhan, gak bisa. Nah gitu ya, dari mata Tuhan, enggak, kamu bisa. Aku udah kasih Roh Kudus, ada firman Tuhan dalam hidup kamu. Ngerti, saudara ya? Nah, masalahnya Tuhan lihat kita 9, kita lihat diri kita 6. Nah, kalau kita sama Tuhan punya cara pandang yang berbeda, menurut saudara, siapa yang harus mengalah? Antara manusia sama Tuhan punya sudut pandang yang berbeda. Siapa yang harus mengalah? Merendahkan diri, melihat dari sudut pandang yang lain. Pastinya itu manusia, amin. Karena Tuhan yang benar, ya, Tuhan tidak pernah salah. Jadi kita harus belajar, saudara, merendahkan diri. Kita lihat 6, angka 6, kita berpindah, cari lihat sudut pandang Tuhan. Tuhan melihat 9. Amin, saudara, ya. Seperti itulah kita sama Tuhan. Ya, kita harus merendahkan diri, berpindah. Oh iya ya, kata firman Tuhan, aku ini imamat yang rajani, umat yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Wah, gitu ya, saudara ya. Oh iya ya, aku ini di hadapan Tuhan, aku ini pahlawan loh yang gagah perkasa. Karena Roh Kudus, Roh perkasa itu ada dalam diriku. Gitu ya, saudara ya. Nah, saudara, kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, Tuhan punya panggilan yang ajaib dalam hidup kita, rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Oke, saudara. Nah, sama, saudara, sudut pandang kita tuh sangat terbatas, sempit. Betul ya, saudara. Kalau kita nih manusia, misalnya saudara datang ke lapangan parkir GBI Tanjung Duren, di saudara pilih satu titik, saudara ya, dan saudara lihat sekeliling, saudara terbatas.
Saudara nggak akan bisa lihat seluruh jumlah kendaraan yang ada di gebetan Duren. Berapa jumlah mobil, berapa jumlah motor, kan nggak bisa, saudara. Saudara nggak akan bisa menghitung seluruhnya dengan akurat, dengan tepat dari satu titik tempat, misalnya di depan pintu, tuh ya, di depan pintu gerbang Tanjung Duren. Saudara lihat itu nggak bisa. Ada aja mobil yang ketutupan sama mobil yang lain, betul ya? Motor yang satu ketutupan sama motor yang lain. Kenapa? Karena pandangan kita sempit dan terbatas. Nah, tapi kalau kita pakai drone, saudara ya, pakai kamera drone itu terbang agak tinggi dan dia mulai memakai kamera, dia foto gitu ya lapangan parkir kita. Maka dari drone itu kita bisa melihat keseluruhan jumlah daripada mobil-mobil dan motor-motor yang diparkir. Amin, betul ya saudara ya, kendaraan yang ada. Nah, seperti itulah cara pandang Tuhan, saudara. Tuhan tuh cara memandangnya, sudut memandangnya begitu luas, begitu komprehensif, begitu holistik. Amin. Ketika dia melihat hidup kita, dia melihat hidup kita dari awal penciptaan kita. Saudara, kita masih ada di rahim ibu kita, sampai nanti kita terima Yesus, sampai nanti kita melayani Tuhan, melakukan panggilan Dia, dan sampai akhirnya menyelesaikan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan tuh bisa lihat semuanya, saudara, kehidupan kita. Keren kan, saudara ya? Nah, kita nggak bisa, saudara. Kita ini nggak bisa. Nah, makanya saudara ya, kita ini rahasianya, tanda kutip, padahal bukan rahasia lagi, saudara. Pak Niko udah banyak ajarin buat kita. Semakin banyak kita hidup di dalam hadirat Tuhan, semakin banyak kita intim sama Tuhan, itu artinya kita lagi berpindah, saudara, lagi melihat dari sudut matanya Tuhan. Semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara, semakin kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan, kita tuh semakin bisa, saudara, melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, dan rencana Tuhan buat manusia, rencana Tuhan buat dunia ini. Amin. Ya, itulah sudut pandang Tuhan. Dan saudara, saya percaya itulah paradigma ya yang kita harus pakai, pikiran Kristus dalam hidup kita. Nah, saudara, paradigma juga seperti ini, saudara. Kalau saudara tahu, ini ada gambar, saudara, ada tulisan kata problem di sana, tapi ternyata di baliknya ada kaca, ada tulisan kata opportunity. Jadi setiap problem, setiap masalah yang ada, di baliknya pasti ada kesempatan. Setiap problem di baliknya ada opportunity. Setiap masalah di baliknya ada kesempatan. Kita bisa nggak mulai melihat setiap masalah dalam hidup kita ada kesempatannya? Ya, di situ juga ada huruf Chinese, saudara, tentang kata krisis gitu ya. Kata krisis itu bahasa Chinese-nya itu weiqi ya. Weiqi itu dari dua kata. Wei itu danger ya, masalah yang besar ya, kebahaya. Terus Ci itu opportunity, kesempatan. Jadi sebenarnya orang Chinese tahu, saudara, ya setiap ada masalahnya ada kesempatan. Makanya orang Chinese tuh banyak yang dagangnya pintar-pintar, saudara ya. Kenapa? Karena ketika dia ada lihat masalah, oh ini nggak ada barang ini ya. Oh ya, bagaimana caranya saya menyediakan barang ini ya supaya orang-orang bisa memakai barang ini dan orang-orang diberkati. Itu kan yang benernya, saudara ya. Orang-orang bisa pakai dan orang-orang bisa memenuhi kebutuhannya. Dan lewat itu kita bisa saling menguntungkan satu sama lain. Ya, jadi setiap kali ada krisis, ada masalah, di baliknya ada kesempatan. Kita bisa lihat begitu nggak, saudara? Ya, kalau kita lihat bunga mawar, saudara, jangan lihat cuma durinya kan. Kalau lihat durinya capek kan, saudara. Ada resiko gitu ya, menyakitkan, ya bisa membuat kita luka. Tapi lihat kelopaknya, keindahannya, betapa indahnya bunga mawar, kan begitu, saudara. Amin ya, jangan lihat durinya. Kalau lihat donat, jangan cuma lihat bolongnya, lihat donatnya kan gitu ya. Ini kalau dimakan enak nih, manis nih. Nah gitu, saudara ya. Jadi itulah cara pandang. Firman Tuhan katakan loh, saudara ya, kalau kita kena masalah, banyak manusia kan gitu, termasuk orang Kristen. Ketika kena masalah, aduh dia panik, dia takut, dia khawatir, ya kan? Alkitab tulis, saudara, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Jadi kita baru bisa doa, kata Alkitab, kalau kita tenang, saudara. Makanya Tuhan Yesus kasih damai sejahtera. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu melampaui apa yang ada di dunia ini. Ya, tidak bisa apa yang tidak pernah dipikirkan gitu ya. Tidak pernah dilihat oleh mata. Itu Tuhan kasih damai sejahtera itu, saudara. Sekalipun ada masalah. Tapi saya percaya, saudara, firman Tuhan katakan, saudara, sekalipun masalahnya begitu besar, begitu pelik, ya bahkan mungkin mengancam nyawa, saudara, tapi hati ini tetap ada damai. Yang mengerti katakan amin. Ya, Yesus Kristus kan juga begitu, saudara. Ketika dia menghadapi salib, waduh itu masalah besar, saudara. Ya,
dia harus menebus dosa seluruh umat manusia dari dulu sampai sekarang, saudara. Ya, sampai akhir zamannya dia harus tebus, dia harus bayar semua. Dia harus dicambuk, diludahin, dipukulin, ditelanjangin. Aduh, itu begitu besar. Ya, harga diri dia begitu diinjak. Aduh, ya, tapi Tuhan tetap tenang. Amin. Hatinya penuh damai sejahtera. Dia tahu tujuan hidup dia. Harus menyelesaikan kehendak Bapa dalam hidup dia. Dia harus mati di kayu salib supaya kita semua boleh selamat. Aduh, Tuhan kita luar biasa. Amin ya, saudara ya. Nah, saudara, kalau bicara soal kesempatan, coba lihat gambar ini, saudara. Saya kasih lihat, saudara. Ini contoh, saudara. Karena keluarga saya pernah ngalami broken, saudara ya, broken family. Bagaimana kalau keluarga kita rusak? Itu masalah besar, saudara. Betul ya? Papa mama mau cerai. Kakak adik berantem. Ya, saling tidak percaya, saling menuduh. Waduh, saya ada dengar teman saya juga, saudara, rebutan warisan. Aduh, sedih banget, saudara. Sampai berantem, sampai gontok-gontokan. Mungkin kalau bisa mau bunuh-bunuhan, saudara. Aduh, ya saudara. Broken family, hubungan keluarga yang rusak. Bagaimana, saudara? Ya, tapi saudara tahu nggak? Itu di situ ada kesempatan. Saya pernah ngalami, Alex pernah ngalami, saudara. Dan kami bersama Kristus, kesempatan itu kami ambil. Kesempatan apa, saudara? Di tengah keluarga kami yang rusak. Ya, itu saya kasih gambar di sini, saudara. Ya, itu gambar papa. Itu kami sekeluarga waktu saya mungkin masih SMA, saudara. Saudara lihat di gambar itu tidak ada yang senyum, saudara, kecuali mama. Ya, semua bete, semua stres, semua kesel. Itu kelihatan tuh, memang keluarga kami luka, saudara. Parah lukanya. Ya, rumah udah kayak neraka, nggak enak. Rumah udah kayak kos-kosan. Saya kalau pulang ke rumah, saudara, cuma masuk kamar, ya, terus paling keluar kalau makan, tidak ada interaksi gitu, sangat sedikit interaksi dengan keluarga, dengan orang tua dan dengan adik-adik, saudara. Ya, rumah udah kayak kos-kosan gitu ya, bukan keluarga. Rumah kan harusnya home, itu tempat keluarga ada gitu ya, tempat ada interaksi, tempat kita saling bersekutu, saling mengasihi satu sama lain gitu ya, saling mendoakan, saling mengampuni. Tapi waktu itu nggak ada dalam hidup keluarga saya. Tapi puji Tuhan, ketika Kristus masuk dalam kehidupan kami, kehidupan saya, saudara. Saya yang pertama kenal Kristus di keluarga kami, saudara. Itu, saudara, pelan-pelan saya bisa melihat ada kesempatan. Ya, sekalipun keluarga saya broken, keluarga saya rusak, saudara. Ya, tapi saya melihat kesempatan. Di sini saya punya kesempatan untuk apa? Memperkenalkan Kristus lewat diri saya, lewat hidup saya, lewat teladan saya. Ya, lewat apa ya? Cara bertindak saya. Ya. Jadi adalah kesempatan menunjukkan bahwa Yesus tuh janjinya ya dan amin. Satu orang percaya Yesus, satu isi rumah diselamatkan. Ya, kita itu adalah apa ya, kesempatan kita untuk melatih iman kita. Ya, kalau misalnya keluarganya rusak, itu kesempatanmu, ya saudara, untuk melatih imanmu di dalam Kristus. Percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, dan kita mulai bertindak berdasarkan iman. Cara pandang, ya, cara pandang kita itu, sudut pandang kita menentukan perubahan yang kita alami. Katakan amin, saudara. Saya mulai berubah, saya bisa mengasihi papa saya bisa mengasihi mama saya, adik-adik saya. Pelan-pelan, saudara, saya berubah cara pandangnya. Tadi saya benci, yang saya pikirkan cuma diri sendiri. Saya rugi nih ada di keluarga ini. Tapi bersama Kristus, Tuhan ubah cara pandangnya. Katakan amin, saudara. Amin, ya. Ada kesempatan. Apapun itu, saudara, dalam hidup kita masalah itu ada kesempatan, saudara. Itu di fotonya saya kasih foto sebelum papa meninggal ya. Itu keluarga kami dipulihkan luar biasa. Ada sukacita di dalam keluarga kami. Papa saya udah ke gereja waktu itu. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Amin ya, saudara ya. Dan kami semua belajar hidup di dalam panggilan Tuhan. Oke, kita lihat slide selanjutnya, next. Nah, begitu juga kalau kita ada masalah nih. Kemarin kita pandemi nih ya. Udah 2 tahun, saudara. Sekarang ada lagi nih katanya ya, Omikron. Nah, ada krisis, betul ya. Ketika pandemi ini datang, ada krisis kesehatan, ya. Apalagi krisis ketakutan, betul ya. Ada lagi krisis ekonomi, ditambah dengan krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi stop. Waduh, itu kan berat sekali, saudara. Ya, di Bangka pun ada beberapa orang atau keluarga yang memang terpaksa berhenti kerja karena kena COVID, saudara, karena masalah COVID ini, saudara. Ya, jadi ini kan masalah yang besar, betul ya, masalah yang besar. Sebagian usaha tutup, ya. Jadi saudara, tapi saudara bisa nggak kita punya sudut pandang yang baru daripada Tuhan? Wei Ci tadi ya, saudara ya, dari krisis ada opportunity. Ya,
kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, ini adalah kesempatan loh. Ya, di masa-masa sukar ini adalah kesempatan. Misalnya saudara, waktu kemarin kita banyak di PPKM gitu ya, atau lockdown gitu ya, PPKM saudara. Itulah kesempatan bagaimana? Kesempatan kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Betul? Ya, kesempatan kita mungkin udah lama nggak ada mesbah keluarga, nggak ada doa bersama. Ya doa saudara. Amin. Ajak keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, ayah kita, yuk kita doa bareng. Mumpung kita di rumah bareng-bareng. Ya kan? Kita bisa lihat ya, itu bawa kesempatan. Jadi kalau kita punya cara pandang gini, saudara, hidup saudara saya pastikan saudara hidupmu tenang. Amin. Sekalipun masalah begitu berat datang menerpa kita. Contoh misalnya saya alami saudara, tahun 2021 awal kemarin istri saya sakit saudara, masuk rumah sakit sampai harus opname saudara, dioperasi saudara, batu empedunya. Waduh saudara, itu juga buat saya masalah besar, betul ya? Ya masalah besar, saya cepat takut juga saudara, karena dibelek perutnya saudara. Waduh, saya takut juga saudara ya, ada khawatir tentang istri saya nih, gimana nih keselamatannya gitu ya. Tapi saudara, disitulah kesempatan. Amin. Kesempatan bagi saya sebagai suami untuk tunjukkan saya mengasihi istri saya. Amin. Saya ada bersama dia di setiap saat. Ya, saya tunjukkan saya mengasihi, sayang benar sama istri saya. Dan saya doakan dia. Amin. Dan puji Tuhan, itulah kesempatan di mana kami bisa bersama-sama berdoa. Kami bisa juga bersama-sama menikmati kasih Tuhan, pemulihan dari Tuhan buat kami. Ya, saudara. Jadi dalam setiap masalah ada kesempatan. Hagai 1 ayat 5 berkata gini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Amin. Firman Tuhan katakan kita harus perhatikan keadaan kita. Itu juga cara pandang saudara. Ya, cara pandang. Kamu nabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Jadi kita cek lah hidup kita. Maksudnya gini, masing-masing kita nggak bisa saling menghakimi saudara, tapi cek diri kita. Hari ini yang kita tabur kira-kira di dalam Tuhan, ingat ya, Pak Agus pernah bagi firman soal tabur tuai ya saudara ya, bukan hukum karma. Kira-kira sekarang kita menikmati nggak taburan dari masa lalu kita, taburan yang baik di dalam Kristus, ya? Atau ada yang bolong dalam hidup kita, ya? Saudara coba cek, pasti kalau ada sesuatu yang salah, keadaannya kayak gini saudara ya, keadaannya seperti ini saudara, makan tapi nggak puas, berpakaian tapi nggak panas, nggak hangat ya saudara. Itu artinya ada sesuatu yang salah sama hidup kita di dalam Tuhan ini saudara. Ingat saudara, satu hal yang saya pelajari banyak di bangka ini saya temukan saudara, ya dosa saudara. Saudara tahu nggak, dosa adalah sumber segala penderitaan manusia saudara. Karena dosalah Kristus harus mati di kayu salib. Ya, jadi saudara, kalau ada dosa, kita simpan dosa itu. Seberapa halusnya kita simpan, percayalah itu akan membawa penderitaan. Itu akan menyakitkan hidup kita, akan menyakitkan hidup kita, membawa hidup kita seperti pundi-pundi yang berlobang ini saudara. Ya, jadi jangan lama-lama simpan dosa, tobat cepet-cepet gitu saudara ya. Mari kita lihat keadaan kita. Itu juga pola pikir. Banyak orang berpikir loh, termasuk orang Kristen. Aduh, dia simpan dosa saya ini nggak merugikan orang kan, nggak apa-apa. Saudara, di Bangka ada satu kesaksian, ini baru saudara, ada jemaat baru ya dari agama lain saudara bertobat, orang tua saudara, umur 60-an saudara. Dia cerita sama saya, Frank, saya ini tadinya berpikir saya ini orang baik-baik. Ya, saya jahat lah, saya tahu saya ada dosa, ada salah. Tapi dosa saya, salah saya tidak merugikan orang lain kok. Saya pikir saya baik, lebih banyak baik daripada orang katanya. Lebih baik dari orang. Tapi semakin saya ada di gereja, dia dengar firman Tuhan, dia ikut puja penyembahan, dia nangis saudara, dia di jamaah Tuhan. Aduh, semakin saya ketemu, saya merasakan hadirat Tuhan. Aduh, bahasa dia nggak begitu ya. Semakin saya di gereja, saya nangis, saya makin merasa loh, saya ini dosanya banyak katanya. Dia cerita sama saya begitu saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya bilang iya kok gitu kan. Seperti itulah kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu baik, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Ya, yang penting kita mau datang kepada Tuhan, mau diubahkan, kita mau taat sama Dia. Wah, puji Tuhan. Dia sekarang sudah ikut cool, saudara. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara, mari saudara ya kita buang hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, gitu kan.
Efesus 5 ayat 15 itu kan perjanjian lama. Ada orang-orang tuh suka tuh pakai tuh ya, itu kan perjanjian lama kok friend, nggak berlaku di perjanjian baru. Kita hidup di zaman anugerah gitu ya. Saya kasih lihat ayat perjanjian baru. Efesus 5 ayat 15 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ternyata di perjanjian baru sama, saudara. Kita juga harus perhatikan hidup kita dengan seksama. Ya, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jangan boleh kayak orang bebal katanya, tapi harus seperti orang bijaksana, seperti yang ayat 17 bilang ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, loh saudara, ya di perjanjian baru bahkan saudara Tuhan bilang loh, ya minta maaf saudara, ini firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup dia adalah orang bodoh. Itu jadi lebih lagi saudara, tingkatannya kayak lebih tinggi dari perjanjian lama tadi saudara. Ya, jadi perjanjian lama mungkin aduh ya cuma soal dosa nggak dosa gitu. Tapi perjanjian baru bukan soal kita sedang hidup di dalam rencana Tuhan atau enggak dalam hidup kita. Sedang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita enggak. Nah saudara, amin ya. Jadi Tuhan katakan kita kalau nggak ngerti kehendak Tuhan itu bodoh loh di mata Tuhan saudara. Ya, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, panggilan itu kita nggak usah bicara itu ya saudara ya. Saudara udah banyak dengar saudara. Ya, yang pasti kita harus memuliakan Tuhan. Ya, hidup kita akan hampa saudara kalau kita nggak ngerti panggilan dalam hidup kita. Ya, hidup kita nih nothing. Ya, sebenarnya juga kalau kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya ya boleh dikatakan agak dosa juga. Artinya dosa tidak mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gitu ya. Kita tidak peduli terhadap rencana Tuhan, pikiran Tuhan, kemauan Tuhan dalam hidup kita. Nah itu saudara ya. Tapi saudara kalau kita berani gitu ya datang ke hadapan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan bukakan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita mulai hidup di dalam Tuhan. Aduh saudara, ya saudara dan saya akan hidup di dalam petualangan ilahi ya daripada Tuhan. Amin. Hidup kita nih nggak akan hampa dan jelas tidak akan sia-sia. Karena Yesus berjanji, aku datang untuk memberi kamu hidup di dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan itu bahasa asli hidup yang berkualitas, hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat. Yang mau katakan amin, saudara. Amin ya. Saudara, ada satu slide ini saudara. Ini gambar saya kasih lihat, ada seorang di Syria ya, suatu keluarga ya. Papanya namanya Jad Isa, anaknya namanya Sader Isa. Ya, papanya itu saudara, Jad Isa itu orangnya Down syndrome ternyata. Dia kena penyakit Down syndrome dari masa kecil. Ya, orang Indonesia kalau ngomong kasar gitu ya, mungkin penyakit apa idiot gitu ya, bodoh gitu ya. Kayak gitu saudara. Ya. Dan di Syria, ini Syria saudara, tempat ISIS saudara, bayangin ya. Ya, mereka ini minoritas, mereka ini Kristen, Katolik juga gitu ya saudara ya. Tapi saya percaya ini dia kenal Tuhan sungguh-sungguh ya, pokoknya mengalami Tuhan. Di sana nggak ada saudara orang yang punya penyakit seperti ini, cacat ini, kelainan ini, mental ini saudara, Down syndrome yang menikah. Tapi dia berbeda saudara. Dia ternyata punya visi dalam hidup dia. Dia percaya ya bahwa dia diciptakan Tuhan itu baik. Ya, dia percaya dia bisa menikah dan punya keluarga yang baik. Dan aduh luar biasa saudara, dia benar-benar menikah. Ada wanita yang mau menikah sama dia, jatuh cinta sama dia. Wah luar biasa. Ya, dia adalah orang pertama di Syria ya yang punya istri dan punya anak. Anaknya jadi dokter gigi. Anaknya begitu sayang sama papanya saudara. Kita lihat satu video klip ini saudara, ya kurang lebih 3 menit. والدي عنده متلازمة داون هو كان أب وزوج ورب أسرة لمدة 21. نجي هي أبا مني أخذتها هي أبا مني أنا أكبر منه ب3 سنين.
Amin, saudara. Ya, luar biasa saudara, diberkati ya. Ya. Jadi saudara, kalau saya lihat, saya follow Instagram anaknya saudara ya. Waduh, anaknya itu begitu sayang sama papanya, begitu bangga sama papanya. Dia benar-benar bilang papa ini adalah papa terhebat di seluruh dunia. Dan memang benar saudara, papanya tuh tanggung jawab, memberikan rasa aman buat keluarga di tengah-tengah kekurangan dia. Ya, di tengah-tengah bahkan dia mungkin dibully waktu dulu, dikata-katain, tapi dia tetap percaya dan tetap berjuang. Ya. Itu pola pikir yang baru. Ya, kalau di Indonesia orang kayak gini udah dijadiin tanda kutip sayuran, betul nggak, saudara? Dianggap nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dah, apalagi kerja. Ya, aduh, tapi luar biasa itu dia terobos tuh, itu punya paradigma yang baru. Yesaya 43 ayat 20 saya ulangi tadi saya bacakan, binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, tiba-tiba waktu saya lihat video klip ini, saudara, saya tiba-tiba ingat ayat ini. Ya, binatang hutan akan memuliakan aku. Haleluya. Ya, saya pikir apa nih maksud Tuhan binatang hutan? Ya mungkin salah satunya ini saudara. Saudara tahu binatang hutan itu artinya, ya kalau di sini ada babi hutan, saudara ya, diburu, ya dimakan, dijual juga, ada kandang dagingnya, berharga, ada harganya. Di sini juga di Bangka tuh ada jamur, saudara, di hutan khusus, memang nggak bisa dibudidayakan gitu ya sama orang-orang sini. Itu adanya di hutan, namanya jamur kulat istilahnya, jamur kulat. Itu harganya mahal sekali, saudara, ratusan ribu per kilogram, saudara. Itu ada biasanya kalau di pesta-pesta ulang tahun, pesta-pesta kawin gitu kan, dari orang-orang yang cukup berada, saudara. Ya, enak, jamurnya enak, saudara. Haleluya. Nah, itu berharga, tapi jarang orang yang tahu. Ya, berharga, tapi dilewatin orang begitu aja. Kalau orang nggak ngerti jamur ini berharga, ya dilewatin, dia anggap nggak berharga, betul nggak? Ya, Zat Isa yang tadi kita nonton itu seperti itu. Dia sebenarnya berharga nggak, saudara? Berharga. Di mata Tuhan dia mulia. Benar ya? Di mata Tuhan dia bisa pakai. Tuhan bisa pakai dia menjadi alat kemuliaan dia. Sekarang dia memuliakan Tuhan loh sekarang ini. Ya, menginspirasi begitu banyak orang di Syria, di kampungnya. Ya, bahkan sekarang katanya mulai dibikin film untuk dia, saudara. Untuk apa? Memotivasi orang-orang. Ya kan, saudara? Ya, jadi luar biasa, saudara. Binatang di hutan akan memuliakan Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, sekalipun Zat Isa ini bukan orang siapa-siapa, bahkan dipandang remeh oleh orang gitu kan. Padahal dia berharga tadi ya, kayak binatang di hutan, barang-barang di hutan tuh sebenarnya berharga kalau orang cari, kalau orang benar-benar teliti. Ya, puji Tuhan, Tuhan cari saudara dan saya. Amin. Ya. Kalau ada orang seperti Zat Isa ini aja, saudara, dia percaya dan benar-benar saudara dia bisa bangkit jadi berkat, saudara. Saya percaya, apalagi saudara saya. Amin. Ya, saudara, mari kita pakai paradigma yang baru dalam hidup kita. Engkau adalah imamat yang rajani, umat yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Oke, kita tutup dalam doa. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Biar firman ini juga boleh jadi rema di dalam hati kami, Tuhan. Kami boleh buka pikiran kami, buka hati kami untuk menerima paradigma yang baru daripada Tuhan, punya sudut pandang yang baru daripada Tuhan lewat untuk hidup kami ya Bapak. Berkati umat-Mu Tuhan di GBI Tanjung Duren, Tuhan. Bangkitkan semua supaya mereka Tuhan boleh melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Supaya Tuhan, seperti yang Pak Agus juga rindukan, Bapak Rohani kami rindukan Tuhan, mereka semua boleh hidup di dalam panggilan-Mu Tuhan. Mereka boleh melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Shalom semua. Sehubungan dengan Hari Raya Imlek di tanggal 1 Februari minggu depan, PPW Night akan ditiadakan dan akan kembali dilaksanakan di tanggal 8 Februari 2022. Sampai jumpa di 2 minggu berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Bapak Saudara sekalian, saatnya kita akan memberi persembahan. Dan kepada Ibu Bapak Saudara yang sudah siap memberi, ada QR Code yang mungkin sudah tertera di layar Ibu Bapak Saudara. Ibu Bapak Saudara dapat memberi persembahan melalui QR Code yang tersedia. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa.
Bapak terima kasih sekali lagi, kami tahu bahwa memberi itu adalah Engkau. Engkau sudah memberi Yesus bagi kami. Engkau sudah memberi hidup dalam kami. Engkau sudah memberkati kami. Dan karena itu kami belajar untuk kembali memberi seperti Bapa kami. Dan kami sebentar akan memberi yang terbaik dengan ucapan syukur. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang dimanapun kita berada, kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk PPW Night pada hari ini Tuhan. Untuk setiap doa pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Sungguh itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biar itu semua boleh ada rema yang kuat Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Ada tuntunan demi tuntunan yang Kau arahkan kepada kami Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Dari Pak Niko Tuhan dan tempat wakilnya. Lalu Tuhan untuk Pak Samuel Gunawan Tuhan dengan wakil-wakilnya. Bahkan gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak rohani kami Pak Agustinus dengan Pak Budi Tuhan, dengan setiap jajaran leaders pemimpin yang lain Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar kasih damai sejahtera-Mu boleh mengalir Tuhan kepada mereka Tuhan. Mereka boleh sehat, mereka boleh terus bergairah, mereka boleh terus berapi-api dalam nama Yesus. Apa yang Kau taruh kepada hati mereka, itu boleh terimpartasi dengan kuat kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk kota kami Jakarta. Shalom untuk Jakarta ya Tuhan. Kami berdoa Jakarta boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Jakarta boleh damai, boleh sehat Tuhan. Semua roda ekonomi boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga di Jakarta, bahkan kami semua Tuhan, daerah kami sekitarnya boleh alami pemulihan Tuhan. Keluarga-keluarga boleh alami breakthrough Tuhan Yesus. Ada ide-ide kreatif boleh mengalir Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan. Karena kami umat pilihan-Mu. Bahkan kami ada di kota kami dan kami ada di bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Saya perkatakan, damailah Indonesiaku Tuhan. Indonesia boleh menjadi berkat saya bangsa-bangsa. Kau punya acara besar untuk negara kami Tuhan Yesus. Karena Kau taruh Pentakosta ketiga boleh terjadi dari bangsa kami Indonesia. Dan terus dari timur ke barat.
sampai kembali ke Yerusalem Tuhan. Lalu Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih dan biar kami semua boleh kedapatan ada iman di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih banyak. Sebelum kami akhiri ibadah PPWNAT ini Tuhan, kami rindu untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.